Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin SSI MSI, peserta PKDP 2025, dosen PB YN Pontianak, akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Kalau kita lihat dari pengertian moderasi beragama itu, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengedepankan keseimbangan antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan atas keberagaman. Ini bukan berarti moderasi atau mengurangi esensi ajaran agama, melainkan moderasi cara beragama agar tidak ekstrim, kaku, atau berlebihan, sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan. Selanjutnya, konsep ini menekankan pada jalan tengah dalam beragama, menghindari ekstremisme atau yang berlebihan dan liberalisme terlalu bebas hingga mengabaikan ajaran. Tujuannya adalah menciptakan harmoni, toleransi, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam keyakinan dan latar belakang. Selanjutnya, di sini kita akan lihat pilar-pilar utama dalam moderasi beragama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Dalam hal ini, menerima dan menghormati konsensus kebangsaan yang ada seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua, toleransi. Dalam hal ini, menghargai perbedaan dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah melakukan anti kekerasan dengan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Selanjutnya, akomodatif terhadap budaya lokal, mampu menjelaskan ajaran agama dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental dalam agama itu sendiri. Yang selanjutnya, kalau kita lihat moderasi beragama itu mengajak setiap individu untuk menjalankan ajaran agama secara kafah dan menyeluruh, namun dengan cara bijaksana, damai, dan mampu membangun peradaban, bukan merusaknya. Selanjutnya, konsep inti dari moderasi beragama adalah wayatiyah, yang artinya jalan tengah, keseimbangan atau tidak berlebihan. Ini adalah prinsip menegaskan bahwa beragama haruslah proporsional, tidak ekstrim ke kanan atau maupun ekstrim ke kiri, yang mengabaikan terhadap teks agama itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan lihat toleransi atau dalam bahasa Arabnya tasamuh adalah pilar penting dalam moderasi beragama. Ini bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga menghargai, membiarkan, dan bahkan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinan atau tradisi mereka, meskipun berbeda dengan keyakinan yang ada pada kita. Selanjutnya, konsep anti kekerasan secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan atas nama agama. Moderasi beragama mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, kasih sayang, dan rahmat bagi seluruh alam. Bukan alasan untuk melakukan kekerasan, permusuhan, atau merusak tantangan sosial yang sudah ada. Selanjutnya kita akan lihat ada beberapa tujuan utama dari moderasi beragama. Yang pertama itu menciptakan kerukunan dan kedamaian sosial. Salah satu tujuan fundamental moderasi beragama adalah memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama maupun internal umat beragama. Dengan mengedepankan sikap saling menghargai, toleransi, dan menghargai ekstremisme, moderasi beragama berupaya mencegah dan dari perpecahan yang saling kali berakar pada perbedaan intervensi agama dan klaim-klaim kebenaran tunggal yang absolut. Yang kedua, membangun koherensi dan stabilitas bangsa. Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bertujuan memperkuat koherensi sosial dan stabilitas nasional. Dengan menerima keberagaman sebagai sebuah keniscayaan dan mendorong komitmen kebangsaan, moderasi beragama memastikan bahwa identitas keagamaan tidak menjadi penghalang bagi persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, mencegah ekstremisme dan radikalisme.
Moderasi beragama berfungsi sebagai benteng terhadap penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme dengan menawarkan pendekatan yang seimbang dan rasional dalam beragama. Ia menolak segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, dan pemaksaan keyakinan atas nama agama itu sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, mengoptimalkan fungsi agama sebagai sumber kebaikan. Agama pada hakikatnya membawakan pesan kebaikan kepada umatnya, kasih sayang, dan kedamaian. Moderasi beragama bertujuan mengembangkan dan mengoptimalisasikan fungsi agama sebagai sumber inspirasi untuk kemajuan peradaban, etika, dan moralitas suatu bangsa dan negara sendiri. Yang kelima adalah mewujudkan peradaban yang berkeadilan dan beradab. Pada tingkat yang luas, moderasi beragama berambisi untuk membangun moderasi yang berkeadilan dan beradab dengan mendorong dialog inklusif dan penghargaan terhadap martabat manusia itu sendiri, dan terlepas dari latar belakang keyakinan, moderasi beragama berkontribusi pada menciptakan tatanan sosial yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Ini adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya damai, tapi juga maju secara moral dan intelektual. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh dalam moderasi beragama. Yang pertama ada dialog agama dan lintas budaya. Dalam deskripsi, pertemuan rutin atau insidental antara perwakilan agama satu dengan agama yang lain yang berbeda, tapi mereka melakukan berdiskusi bersama, berbagai pandangan, dan membangun pemahaman bersama tentang isu-isu sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Ini bisa dalam bentuk forum resmi, lokal karya, atau sekedar pertemuan-pertemuan biasa dalam komunitas yang ada. Yang selanjutnya, contoh yang kedua adalah kegiatan sosial bersama antar umat beragama. Dalam hal ini kita bisa mendefinisikan dalam bakti sosial, membersihkan rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, vihara, bersama-sama, donor darah lintas agama, penggalangan dana untuk korban bencana, tanpa memandang latar belakang agama atau kunjungan sosial ke panti asuhan, ke panti sosial, panti jompo, dan berbagai latar belakang lainnya. Yang selanjutnya, pendidikan dan literasi keagamaan dalam konteks moderasi. Dalam deskripsinya, seperti pelatihan bagi pemeluk agama, guru, atau generasi muda tentang pentingnya moderasi beragama, bahayanya radikalisme, dan beragam semuanya itu akan bisa memahami secara teks agama secara kontekstual. Ini juga termasuk penulisan buku atau materi ajar yang mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Intinya, moderasi beragama ini adalah jalan tengah menuju kedamaian, ketenangan, dan kebersamaan dalam konsep beragama dan bernegara. Saya kira itu materi dari saya, Burung Cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.